Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Hidayati. Saya adalah relawan motivator yang sedang magang di Bimba AIUEO cabang Pasar Minggu. Saya akan menjawab pertanyaan pada kegiatan luar kelas yang dimulai pada hari pertama. Yang ada pertanyaan pada SOP magang Bimba. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, apa pengertian dari fun learning? Jadi, pengertian dari fun learning ini adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses yang dilakukan ini dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan juga kebahagiaan bagi anak. Lalu pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa proses belajar harus fun learning? Kenapa sih? Kalau kita belajar itu harus fun, kenapa kita belajar itu harus menyenangkan? Karena proses belajar itu harus berbasis cinta dan kasih sayang. Agar setiap anak bisa merasakan kebahagiaan dalam proses belajarnya, sehingga anak akan dapat senang dalam belajar. Lalu, apa sih tujuan dari fun learning itu? Pertanyaan ketiga seperti itu. Tujuan dari fun learning ini adalah untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik. Yang dimana anak ini mau belajar atas keinginannya sendiri, jadi tanpa ada paksaan. Sependapat juga bahwa intrinsik itu adalah bagian dari dalam ya. Jadi anak itu kalau mau belajar secara fun learning ya harus ada keinginan dari dirinya sendiri untuk belajar. Lalu masuk ke pertanyaan keempat, apa hukum fun learning di Bimba? Apa sih hukumnya fun learning ini harus ada di Bimba? Tentu saja hukumnya adalah wajib. Kenapa harus seperti itu? Karena metode pembelajaran yang ada di Bimba AIUEO harus 100% menyenangkan. Jika tidak menyenangkan, itu bukan Bimba namanya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, siapa yang harus merasakan fun learning dan apa alasannya? Kita dapat menjawab di sini bahwa yang harus merasakan fun learning ini adalah anak-anak atau murid-murid yang belajar di Bimba AIUEO. Kenapa seperti itu? Karena dunia anak itu adalah dunia bermain. Sehingga dunia dalam belajar ini harus menyenangkan tanpa ada paksaan agar anak merasa aman, nyaman, dan tertarik untuk terus belajar. Pertanyaan keenam, siapa yang harus menyiapkan fun learning dan apa alasannya? Tentu saja yang harus menciptakan fun learning ini adalah motivator atau gurunya. Kenapa? Karena motivator merupakan pemimpin suasana kelas yang harus menerapkan 5S. Apa sih itu 5S? Yaitu ada sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut nama anaknya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketujuh. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan fun learning? Tentu saja fun learning ini harus diciptakan. Jika tidak diciptakan, maka fun learning ini tidak akan terjadi. Jadi menciptakannya adalah dengan menerapkan small step system, atau yang dimana harus bertahap. Dan pendekatan ini sudah bertahap dan harus juga secara individual atau secara sendiri-sendiri, nggak bisa langsung berkelompok banyak. Yang merupakan syarat mutlak untuk pendidikan yang menyenangkan. Karena udah mutlak, jadi tidak bisa diganggu-gugat lagi. Oke. Lalu pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Oke, kita bakal bisa tahu nih kalau fun learning ini terjadi atau tidak, yaitu dengan cara dengan kita memperhatikan ekspresi atau sikap anak. Jika anak menunjukkan sikap yang senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan belajar bermain sambil belajar, itu termasuk salah satu indikator bahwa fun learning itu sudah dilaksanakan atau sudah tercipta. Lalu, apa sih dampaknya yang terjadi apabila proses belajar menyenangkan? Tentu saja, jika proses belajar yang menyenangkan, pasti minat baca dan minat belajar anak akan tumbuh secara alami. Yang dimana anak akan merasa sangat senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya ini. Lalu, pertanyaan ke-10, bagaimana bagaimana atau dampak apa yang terjadi apabila proses tidak menyenangkan? Bagaimana? Dari prosesnya saja sudah tidak menyenangkan.
pasti yang akan timbul adalah minat baca yang tidak tumbuh. Anak tidak mau untuk belajar. Lalu anak itu akan merasa tertekan dan akan terpaksa, sehingga anak akan cepat bosan dan kehilangan fokusnya. Nah, kalau pembelajaran itu tidak menyenangkan, maka anak tidak akan senang belajar dan merasa akan terpaksa. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang B, mengenai apa pengertian dari small step system. Jadi small step system itu adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Jadi tidak langsung pada intinya, tapi harus bertahap, step demi step. Lalu mengapa proses belajar itu harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Karena setiap anak itu memiliki kemampuan, minat, dan kesiapan mental untuk belajarnya yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan anak-anak. Jadi kita harus tahu nih step by stepnya atau langkah-langkahnya bagaimana anak ini mau belajar agar menciptakan fun learning itu sendiri. Lalu pertanyaan ketiga, apa sih tujuan dari small step system? Tentu saja tujuannya adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Jadi kita harus tahu dulu nih, anaknya suka atau enggak ya, apa nih pelajarannya, seperti itu. Nah, masuk lagi ke pertanyaan B4, yaitu bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system. Bagaimana ya caranya kita sebagai motivator harus bisa mewujudkan proses belajar yang small step system itu atau secara bertahap, yaitu dengan bimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anaknya. Kita harus bimbing anak-anak itu sesuai dengan keadaan anak itu. Nah, jadi kita sebagai motivator ini harus mengetahui kemampuan dan kemauan masing-masing anak yang kita bimbing. Lalu jika sudah kita bimbing, kita dapat memberikan kegiatan yang sesuai nih. Apa nih kegiatan yang bisa anak suka, yaitu bermain sambil belajar. Jadi kita tidak melakukan langsung memberikan gitu, tidak. Oke, lalu apa dampak yang terjadi bila proses belajar small system ini terjadi? Apa dampak bagusnya ya atau dampak positifnya? Jadi dampak positifnya itu pasti anak akan merasa lebih nyaman dengan kita. Anak akan semangat belajar juga. Dan belajar menurut anak itu jadi mudah dipahami, sehingga meningkatkan rasa percaya diri, menghindari stres ataupun penolakan belajar. Karena kita sudah tahu, makanya anak itu pasti akan senang dalam belajar dan antusias dalam belajarnya. Lalu pertanyaan B6 atau pertanyaan yang terakhir pada hari ke-1 ini adalah, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Apa sih yang bakal terjadi kalau kita nih ngajarnya itu nggak bertahap gitu, langsung aja ngasih yang kita mau gitu. Nah, pasti yang akan berdampak pada anak adalah anak akan malas belajar, dan belajarnya tentu saja tidak akan efektif. Seperti itu. Saya sudah coba untuk menjawab 16 pertanyaan di hari pertama ini. Kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.